kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Saya Elrani Malonta, calon guru penggerak dari SDN Torire, Kecamatan Lorotengah. Pada saat ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD GKST Manggira. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang sangat inspiratif dan juga menjadi panutan saya selagi beliau masih bekerja sebagai seorang guru. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan persilakan Pak Martin untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, nama saya Martin Taulu, SPD. Saya kepala sekolah SD SMP Negeri Satap Manggira. Pak Martin, sesuai dengan pemberitahuan saya sebelumnya bahwa saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sebuah sekolah. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Saya bersedia. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya langsung saja dengan pertanyaan. Apakah selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, apakah pernah menemukan atau menyelesaikan kasus yang merupakan dilema etika ataupun moral? Dan sekiranya pernah, bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Silakan Bapak menjawab. Ya, makasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Selama saya menjadi kepala sekolah, seringkali saya berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berhadapan dengan dilema etika atau dilema moral. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, pertama-tama saya harus mengetahui masalah. Setelah mengetahui masalah, saya memahami. Setelah memahami masalah, saya menganalisis daripada masalah tersebut. Kemudian mengambil sikap untuk penyelesaian pada masalah tersebut. Ya. Bisa Bapak berikan salah satu contoh kasus yang pernah Bapak tangani dan juga pengambilan keputusan dari Bapak untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Ya. Yang pertama, tindakan brutal kedua orang siswa yang melakukan kerusakan tentang fasilitas umum, katakanlah fasilitas sekolah, di mana mereka melakukan tindakan tersebut pada malam hari di luar jam sekolah. Setelah jam sekolah ada laporan dari wali kelasnya bahwa anak tersebut melakukan kasus yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan disiplin sekolah atau aturan tata tertib sekolah. Kemudian saya mengambil sikap untuk mengundang kedua anak tersebut untuk lebih jauh memahami, mengetahui duduk persoalan atau tindakan yang mereka lakukan. Setelah itu saya mengundang daripada guru kelasnya untuk menjelaskan lebih rinci tentang masalah tersebut. Setelah itu saya mengundang kedua orang tua dari kedua anak tersebut untuk bertemu dengan saya.
ketika kedua orang tua itu hadir di sekolah, saya berusaha untuk memberikan pemahaman, pendekatan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan tata tertib sekolah yang berakibat pada sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai pada sanksi yang berat, sehingga kedua orang tuanya itu setuju untuk mengikuti apa tindakan daripada kepala sekolah sehubungan dengan tindakan dari kedua anak mereka. Setelah itu saya mengundang kedua anak tersebut bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Saya berbicara lebih jauh kepada kedua anak bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, yang berakibat pada hukuman yang atau sanksi yang lebih berat, baik sanksi administrasi maupun sanksi yang menjurus pada hukum yang berlaku. Sehingga pada saat itu kedua anak tersebut dengan penuh penyesalan, mereka menyesali akan perbuatan mereka, dan kedua orang tuanya juga membahani kedua anaknya, membantu saya memberikan penjelasan bahwa apa mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan baik pihak sekolah maupun pihak yang berwajib. Bahkan hal itu merupakan tindakan yang sama sekali tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mempunyai kesepakatan untuk mengganti daripada fasilitas sekolah yang dirusak oleh anak-anaknya. Demikian. Iya, terima kasih Pak Martin. Berarti keputusan yang Bapak ambil tersebut berhasil. Sejauh ini Bapak sudah melihat perubahan dari sikap anak tersebut, bahwa mereka tidak pernah lagi melakukan hal yang sama. Tentunya pada saat Bapak berencana untuk mengambil keputusan tersebut, pasti ada tantangan yang Bapak hadapi. Misalnya dari anak itu sendiri atau dari orang tuanya, bahkan mungkin dari Bapak sendiri. Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit saja tantangan yang Bapak hadapi tersebut? Salah satu tantangan yang saya hadapi ketika menyelesaikan masalah tersebut adalah tantangan yang dimunculkan oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang tidak mengetahui duduk persoalan itu berusaha memprovokasi dari kedua orang tua, sehingga anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan tata tertib sekolah itu merasa bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang tidak punya pengaruh apa-apa terhadap perkembangan pendidikannya untuk selanjutnya. Tetapi pada saat itu dengan memberikan penjelasan yang rinci kepada pihak-pihak ketiga lewat teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga teman-teman guru itu bisa memberi pemahaman kepada pihak-pihak ketiga, sehingga mereka tidak lagi berusaha untuk mempengaruhi kedua orang tua dari anak tersebut. Berarti dalam hal ini Bapak berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja, melibatkan rekan-rekan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, Pak Martin, berarti setelah Bapak mengambil keputusan tersebut, tentunya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada orang-orang yang turut mendukung, sehingga pengambilan keputusan yang Bapak putuskan tersebut berhasil. Bapak sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang Bapak alami selama ini dengan menangani kasus tersebut termasuk kebujukan moral, di mana ada pihak yang benar juga ada pihak yang salah, dan Bapak berusaha untuk memadukan keduanya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil. Nah, pertanyaan terakhir yang saya akan tanyakan, dari kasus yang sudah terjadi,
tentunya ada satu pembelajaran yang Bapak bisa petik dan tentunya saya bisa pelajari dari Bapak tentang kasus tersebut. Ada satu pembelajaran yang mungkin nanti tidak akan terjadi, mungkin dari cara guru mengajar atau membimbing anak di sekolah sehingga hal tersebut bisa terjadi. Apakah ada yang seperti itu, Pak? Silakan dijawab. Terima kasih. Dari beberapa pengalaman dalam penyelesaian kasus yang merupakan dilema etika, yang merupakan satu kesimpulan yang dapat saya petik untuk saya dapat gunakan dalam menghadapi masalah-masalah selanjutnya, itu sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang guru, kita harus menilai atau kita harus menyelesaikan kasus itu secara objektif berdasarkan hati nurani, sehingga dengan demikian masalah apapun yang kita hadapi, kita selesaikan benar-benar dapat selesai dengan baik, dan kedua belah pihak yang mengalami kasus atau berhadapan dengan kasus itu dapat selesai menerima keputusan kita, dan kedua belah pihak itu akan berakhir dengan perdamaian. Jadi barangkali itu yang merupakan pengalaman pribadi saya selama ini. Tentunya harapan kita, Pak, bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terjadi di sekolah ini. Ya baik, Pak Marten, terima kasih atas kesediaan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban-jawaban dari Bapak menjadi pembelajaran buat saya, menjadi pengalaman yang sangat menarik buat saya untuk menjadi pembelajaran bagi saya untuk melangkah ke berikutnya di dalam mengerjakan tugas saya setiap hari. Terima kasih, demikianlah sesi wawancara saya dengan Pak Marten Taudu SPD, Kepala di sekolah. Dan pada saat ini saya bersama dengan Bapak Ambrosius Balebu SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Bariri, Kecamatan Lore Tengah. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang sangat inspiratif dan selama ini menjadi panutan buat saya terkait kompetensi yang dimiliki sebagai seorang pemimpin. Untuk itu saya akan bercakap-cakap dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Bariri. Pak Ambrosius Balebu, sesuai dengan pemberitahuan saya sebelumnya bahwa saya akan mencoba mewawancarai Bapak terkait cara pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah. Namun sebelum itu saya persilakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Ambrosius Sapelo Balebu SPD. Saya kepala sekolah di SDN Bariri, Kecamatan Lore Tengah. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Ya, saya bersedia. Iya. Kalau begitu, Pak, saya langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, apakah Bapak pernah mengalami atau mengidentifikasi kasus yang menyangkut dilema etika atau bujukan moral? Dan sekiranya ada, bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Silakan Bapak menjawab. Ya, terima kasih. Persoalan yang menyangkut etika dan moral ini memang sering terjadi di sekolah ini. Iya. Jadi saya sebagai pemimpin di sekolah ini wajib untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Cara saya untuk mengambil keputusan dalam hal ini yang
Yang pastinya saya akan mempelajari kasus yang terjadi itu. Kemudian saya harus memahaminya dan menganalisis dan bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan dalam persoalan yang terjadi yang ada hubungannya dengan moral dan etika. Iya, baik. Apakah Bapak bisa memberikan satu contoh kasus yang pernah terjadi dan cara Bapak mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, terima kasih. Kebetulan beberapa waktu yang lalu terjadi kasus. Iya. Ya, kasus itu terjadi antara guru dengan siswa, kemudian guru dan orang tua siswa. Pada saat itu, orang tua siswa ini datang di sekolah menemui saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Dia menanyakan kepada saya, apakah guru yang bersangkutan ini melapor kepada saya. Saya bilang, guru tersebut tidak melapor. Begini Pak, disampaikan orang tua itu, anak saya Pak tidak mau lagi datang di sekolah karena dia takut bertemu dengan bapak guru ini. Nah, kemudian saya menanyakan persoalannya, kenapa sampai anak ini takut. Kemudian orang tua ini menjelaskan persoalan yang terjadi. Kemudian saya memanggil pak guru yang bermasalah dengan siswa ini, saya panggil. Kemudian saya menanyakan, ternyata persoalan itu terjadi karena ada kesalahpahaman antara siswa ini dengan guru ini. Kemudian setelah persoalan ini saya sudah pahami, orang tua siswa ini dan guru ini saya minta untuk masuk di ruangan kepala sekolah. Kemudian teman guru saya suruh memanggil siswa ini datang di sekolah. Kemudian dengan kekeluargaan, dengan keterbukaan, kita menyampaikan persoalan-persoalan ini kepada orang tua siswa maupun kepada siswa ini, sehingga orang tua siswa ini dan siswa ini dapat menerima. Jadi persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik. Iya, baik Pak Ambrosius. Apakah selama menyelesaikan persoalan tersebut Bapak menemukan tantangan-tantangan? Misalnya tantangan dari anak itu sendiri, orang tua atau guru, bahkan mungkin dari diri Bapak sendiri. Ya, yang pertama tantangan yang saya dapatkan pada saat itu adalah dari orang tua siswa ini. Karena orang tua siswa ini datang di sekolah dengan marah-marah. Kemudian tantangan yang kedua, anak ini melalui orang tuanya menyatakan bahwa dia tidak akan mau lagi sekolah di tempat ini dengan alasan dia takut, dia malu. Kemudian bagi saya sebagai pemimpin, tantangan buat saya adalah bagaimana cara mengambil keputusan dalam persoalan ini. Ya, memang terkadang ketika kita akan menyelesaikan persoalan ada dilema di dalam diri. Memikirkan perasaan kedua belah pihak agar keputusan yang kita ambil adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ya, betul. Tentunya ada orang lain atau ada faktor yang membantu Bapak sehingga Bapak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, jadi persoalan ini sebelum saya mengambil keputusan, saya juga dibantu oleh teman-teman guru yang ada di sekolah ini memberikan pandangan-pandangan sehingga dengan bantuan mereka persoalan ini juga dapat terselesaikan dengan baik. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak melibatkan rekan-rekan guru. Ya, benar. Bapak berkolaborasi dengan mereka karena Bapak tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri, tetapi mendengarkan pendapat dari rekan-rekan guru sebagai rekan kerja di sekolah. Selanjutnya Pak Ambrosius, apa pembelajaran yang Bapak bisa petik dari kejadian tersebut? Mungkin kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi. Ya,
Dari kejadian ini atau masalah ini, pembelajaran yang saya dapat petik yang pertama adalah bahwa harus ada keterbukaan. Harus ada keterbukaan antara guru dengan siswa, antara pemimpin dengan guru dan siswa, dan terlebih lagi antara sekolah dengan orang tua siswa. Harus ada kolaborasi yang baik sehingga persoalan-persoalan itu tidak akan terulang lagi. Ya, mungkin persoalan tadi terjadi karena komunikasi yang tidak baik, kolaborasi yang tidak baik di antara sekolah dengan orang tua siswa maupun antara guru dengan siswa tersebut. Iya, baik Pak Ambrosius, pertanyaan terakhir dari saya, apakah dari pengambilan keputusan yang Bapak sudah ambil, yang mungkin menurut Bapak sudah tepat, tetapi akan terlihat di hasil, apakah anak tersebut sudah datang ke sekolah lagi dan hubungannya dengan guru sudah baik? Ya, hasil yang saya lihat bahwa hubungan antara orang tua siswa dengan guru tadi sudah baik kembali. Kemudian anak ini juga datang di sekolah sudah belajar dengan baik, maksimal. Hubungannya juga dengan guru yang bersangkutan sudah baik. Karena pada saat itu saya menyampaikan kepada anak tersebut bahwa guru yang ada di sekolah adalah orang tua. Demikian. Iya, baik Pak Ambrosius, dari semua yang Bapak sampaikan tadi juga menjadi pembelajaran yang sangat menarik buat saya di dalam menghadapi setiap pekerjaan saya, terlebih saya sebagai guru yang masih perlu banyak belajar dari Bapak. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan saya dan berbagi ilmu dengan saya. Ya, terima kasih. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ambrosius Sapelo Balebu SPD, Kepala SDN Bariri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Selamat pagi. Saya Elrani Malonta, calon guru penggerak angkatan 6 SDN Torire, Kecamatan Lore Tengah. Saat ini saya bersama dengan Yurmon Sabintoe SPDK yang adalah Kepala SDN Torire. Beliau adalah kepala sekolah di mana sekolah tempat saya mengajar. Pak Yurmon, apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan? Saya sangat bersedia untuk saling bercakap-cakap. Terima kasih. Jadi materi yang saya akan tanyakan kepada Bapak pada saat ini yaitu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini. Untuk itu saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, apakah Bapak pernah menemukan atau mengidentifikasi adanya kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral? Sekiranya ada, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut? Kalau hal itu, iya banyak terjadi. Dan untuk menanggapi semuanya itu ditanggapi dengan baik, lalu dipertimbangkan. Itu yang selalu ada. Iya. Apakah Bapak bisa berikan satu contoh kasus yang pernah Bapak selesaikan dan bagaimana langkah-langkah Bapak untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut? Iya, kalau dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang selalu saya hadapi, itu pimpinan sekolah itu tidak serta-merta mengambil keputusan supaya divonis, tetapi itu banyak trik-trik yang harus dilakukan.
pertama-tama harus mengumpulkan teman-teman guru yang ada di unit kerja kita ini, supaya itu bisa disepakati bersama-sama. Seperti sekarang ini, beberapa hari yang lalu ada 2 MAP ini, dalam hal ada karena kita membuka supaya ada penjaga sekolah di sini, dan memang sudah ada 2 yang berkas ini masuk di tangan saya di meja. Itu saya belum bisa putuskan karena ada 2 ini. Jadi ini harus kita sepakati. Saya harus kumpulkan semua guru-guru yang ada di sini, dibicarakan bagaimana caranya, siapa yang kita ambil dari kedua ini yang cocok menjadi teman-teman kita kerja di sini. Harus kita nilai. Ini harus kita adakan musyawarah dari antara guru, sehingga ada keputusan siapa yang kita pilih. Iya, baik. Berarti dalam setiap pengambilan keputusan, Bapak selalu melibatkan rekan-rekan guru, membicarakan persoalannya ataupun permasalahannya, sehingga bersama dengan rekan-rekan guru bisa mendapatkan keputusan, dan Bapak tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam setiap persoalan. Nah, selanjutnya Pak, apakah cara seperti itu Bapak anggap sebagai cara yang tepat untuk mengambil keputusan? Iya, memang itulah cara yang bagus, cara yang paling meringankan diri saya sendiri, karena ada teman-teman. Karena itu mau tidak mau itu banyak pendapat-pendapat, karena pasti keputusan kalau cuma saya sendiri pasti ada yang komplain, kalau saya begini, tapi kalau dimusyawarahkan itulah keputusan yang paling terbaik. Iya. Selama menjadi pemimpin, sekiranya mungkin ada persoalan-persoalan yang Bapak hadapi, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan persoalan, ataupun ketika ada persoalan lain di luar dari persoalan tadi, Bapak langsung menyelesaikan pada hari itu juga, atau Bapak punya rencana menjadwalkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Kalau hal itu memang banyak hal-hal yang timbul dalam kita memutuskan sesuatu, karena itu dan banyak trik-trik yang harus kita lakukan. Iya. Tidak akan langsung kita laksanakan, diputuskan pada saat itu. Ada waktu, ya sesuai lah dengan masalah itu, dengan masalah yang terjadi itu. Harus punya waktu, membuat kita harus mencari data dulu, bagaimana kejadiannya, peristiwanya, bukti, mencari saksi yang pasti. Itu harus dicari, itu digali semuanya itu, supaya permasalahan itu terang dan bisa diputuskan. Dan ada, ya teman-teman saya katakan tadi ya, tergantung kasus. Kalau ada kasus yang bisa saat itu langsung diselesaikan, ya. Kalau yang berat ya punya waktu, punya kesempatan, diberikan kesempatan kepada oknum yang tertentu atau jangka waktu, itu harus direncanakan. Kemudian ada musyawarah, percakapan, itu semua harus dilakukan semuanya itu, supaya sampai di finish yang ditentukan. Iya, dengan begitu Bapak bisa mengambil keputusan dengan tepat, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak, tetapi bisa mendapatkan keputusan yang adil. Ya, itulah tujuannya itu. Iya. Tujuannya itu. Selanjutnya Pak, tadi Bapak sudah katakan bahwa di dalam pengambilan keputusan Bapak butuh berkomunikasi dengan rekan-rekan di sekolah. Berarti Bapak selalu berkolaborasi. Berarti mereka adalah orang-orang yang mempermudah Bapak untuk menyelesaikan persoalan di sekolah. Mungkin selanjutnya akan tetap seperti itu Pak.
selalu berkolaborasi dengan warga sekolah di dalam hal pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apakah ada pembelajaran yang Bapak bisa petik dari semua yang Bapak sudah sampaikan tadi? Dari saya sebagai pesan dan kesan yang saya sampaikan kepada Ibu sebagai calon dan guru penggerak ini, yang pertama, kalau dari semua percakapan kita tadi ini, bahwa semua keputusan harus melalui alur-alur yang sudah ditentukan. Selalu ada musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Itu harus ada, karena itu yang selalu saya lakukan selama ini. Dan yang terutama yang harus kita lakukan, harus mengadakan forum pengambilan keputusan. Itu harus ada, itu supaya apa yang kita putuskan tidak akan salah, tetapi benar-benar adil. Terima kasih. Jadi itu yang saya sampaikan. Iya, baik Pak. Terima kasih dari semua penjelasan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Ini menjadi bahan pembelajaran kepada saya. Terlebih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan di suatu sekolah. Harapan saya kiranya di dalam melaksanakan tugas setiap hari Bapak tidak pernah lelah untuk membimbing saya sebagai guru di tempat ini. Dan akhirnya saya kembali mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan saya, dan ini sangat bermanfaat buat saya. Ya, terima kasih sekali lagi saya katakan, karena ini adalah, kalau saya mendengar pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, menggugah kembali hati saya sebagai kepala sekolah untuk mengingat tupoksi saya atau tugas pokok saya, yaitu mampu membimbing, menyusun, mengolah, melaksanakan, memanfaatkan, mencari, menentukan, dan mengambil keputusan. Jadi itu saya sangat senang. Karena menggugah hati saya kembali. Iya, berarti dari pertanyaan ini, dari materi ini, kembali mengingatkan Bapak ternyata di dalam hal pengambilan keputusan sangat penting di dalam tugas sebagai seorang pemimpin. Agar keputusan yang Bapak ambil adil, berarti tidak merugikan sebelah pihak. Dan yang terakhir, saya ingin Bapak menyampaikan refleksi terhadap saya sebagai bahan testimoni saya saat saya melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih berikan kesempatan. Untuk Ibu, menjadi satu peluang yang besar yang Ibu dapatkan, atau karena Ibu dapat menimba ilmu atau mendapat pengalaman dari saya sebagai kepala sekolah yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurmon Sabintowe SPDK atas waktunya sudah menjawab semua pertanyaan dari saya, dan terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SDN Torire yang adalah kepala sekolah di mana tempat saya mengajar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi.